الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا الله المالك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أيها الناس يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. Majelis Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita berupaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah 39 hari dengan hari ini kita masuki tahun 1444 Hijriah. Kita tinggalkan 1443 Hijriah. Sadar tidak sadar, mau tidak mau, bilangan umur kita bertambah, bilangannya. Tetapi jatah kita untuk hidup di permukaan dunia Allah ini semakin berkurang. Sadar tidak sadar, sebentar lagi kita akan menghadapi lubang yang sama. Kalau orang Indonesia tidak lebih besar dari itu lubangnya, 1 kali 2 meter, itu paling tinggi kalau kita orang Indonesia. Saya hanya 1,68. Lubang itu bernama kuburan. Semua kita akan menghadap itu. Tinggal menunggu panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Tiada bekal untuk kembali kepada Allah yang paling baik, baik dunia ini maupun di akhirat kelak, kecuali dengan bekal bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam mari sama-sama kita kirimkan kepada kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyak berselawat kepada Rasulullah, Allah beri kemudahan pada kita semua untuk menghadapi hari-hari yang sepertinya semakin hari semakin tidak menentu di bangsa kita ini. Beberapa hari yang lalu BBM naik, sudah barangnya langka, sulit pula kita mendapatkannya. Minyak goreng beberapa bulan lalu sulit kita mendapatkannya. Sampai sekarang belum ada solusi yang tepat yang kita lihat. Tetapi kita semua harus selalu menghadapi itu. Kita semua diberi kartu yang namanya sabar. Itu sekarang yang ada, kartu sabar. Tiada lain bekal yang dikatakan paling baik untuk menghadapi situasi ini kecuali sabar. Sabar bukan menerima apa adanya. Sabar itu berjuang untuk mendapatkan hal yang lebih baik. Itu maknanya sabar. Kalau semua kita diam, tidak ada lagi yang berani berbicara, tidak ada lagi yang berani bertindak, maka semakin hari kehidupan kita, kami yakin, bukan tambah mudah, tapi semakin hari menjadi semakin sulit. Dari mimbar ini kami serukan mohon saf yang masih di depan diisi. Karena 2 rukun khutbah adalah mengganti 2 rakaat salat zuhur. Supaya salat zuhur kita dan Jumat kita menjadi sah. Mohon dengan segala hormat dari mimbar ini kami serukan saf yang di depan diisi. Barang siapa yang datang terlebih dahulu, saya lupa dapat hadisnya, makanya jarang kita khutbah karena kasar. Barang siapa yang datang pada Jumat, duduk di depan masjid. Duduk pertama itu pahalanya mental. Pahalanya mental. Barang siapa yang duduk di dalam masjid sedang berkhutbah, datang duduk di tengah masjid, itu pahalanya ayam. Dan barang siapa yang datang terakhir
khatib sudah berakhir berkhutbah, maka pahalanya telur. Wajarlah kita semua sekarang suka cari-cari telur. Karena telur sekarang mahal, satu papal 50.000. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya katakan di awal tadi sudah 39 hari, hampir 40 hari. Kita masuki tahun 1444 Hijriah. Sedikit kita bahas hijrah pada hari ini. Allah memerintahkan kita berhijrah. Sebagaimana ayat yang saya bacakan di awal tadi, "May yuhajir fi sabilillah." Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a. Itu janji Allah. Allah akan pasti memberikan dan dia pasti akan mendapatkan dalam dunia ini rezeki yang banyak lagi luas, muragaman katsiran wa sa'a. Jadi sebenarnya kalau kita mau bekerja tidak perlu sulit kita menghadapi situasi seperti ini. Tidak perlu khawatir kita. Asal mau berhijrah di jalan Allah. Ini kita yang sulit, tidak mau berhijrah kita kepada Allah. Maka Allah berikan, Allah timpakan kesulitan, kepapaan, kesengsaraan terus-menerus tanpa henti. Belum selesai satu masalah, datang lagi masalah baru. Kenapa? Tidak mau berhijrah. Sudah tahu itu golongan musuh kita bersama. Kenapa harus masuk situ? Murah zaman katsira wa sa'ah, rezeki yang luas lagi banyak. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih, kata Allah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya karena dia berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, semua yudrikul maut, di tengah jalannya ditimpa kematian. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya Allah telah tetapkan untuknya, yaitu surga. Jadi sebenarnya kita tidak perlu sulit lagi menghadapi masa-masa yang seperti ini. Asal caranya satu, mau berhijrah di jalan Allah. Kata hijrah, kalau menurut kamus yang saya miliki, kamus Abu Nawir, itu baris sekali kamus itu. Hijrah itu berasal dari bahasa Arab, hajarat, itu sudah menjadi bahasa Indonesia sekarang. Yang mengandung arti meninggalkan sesuatu, kemudian menjauhkan diri dari sesuatu. Mana yang ketiga, berpindah tempat dari tempat ke tempat yang lain. Itu namanya hijrah. Itu artinya. Jadi kita meninggalkan satu tempat. Kalau mungkin di kampung ini kita tidak bisa lagi menjalankan perintah agama. Kalau kita salat dianggap musuh, kita berjalan-jalannya benar dianggap musuh, kita memilih pilihannya benar dianggap musuh. Tinggalkan tempat ini. Nabi dulu begitu. Dia tidak sanggup lagi mengembangkan agama di Mekah, semua dianggap musuh, ekonominya diboikot, para sahabatnya dibunuh, disalib dan lain sebagainya. Beliau perintahkan umatnya, sahabatnya, hijrah ke Habsyi. Gagal ke Habsyi, hijrah ke Madinah. Itu hijrah. Jadi sebenarnya ini yang hal memang sulit berhijrah ini, tapi itulah perintah Allah. Itulah perintah Allah. Yang kedua, menjauhkan diri dari kita misalkan mungkin di kota ini segalanya dianggap bid'ah, segalanya dianggap yang salah-salah dianggap kebaikan. Korupsi dianggap kebaikan, bermufakat buruk dikatakan kebaikan. Tinggalkan tempat itu, jauhkan diri dari tempat. Walaupun kita belum berpindah dari tempat ini, jauhkan diri dari hal-hal yang seperti itu. Ini namanya hijrah. Ada ibadah mungkin yang sesuai lagi dengan syariat. Sekarang sudah ada di mana-mana. Kita sering pantau dalam televisi. Beberapa bulan yang lalu saya lihat di televisi ada orang Muslim di suatu daerah di Banten, sholatnya ke 8 arah mata angin. 8 arah mata angin. Apa dijawab? Itu budaya. Tapi ada lagi ulama yang itu kan budaya. Silakan saja. Kita pun demikian. Kalau ada di kampung kita hal yang semacam itu, ibadah-ibadah itu tidak sesuai lagi dengan sunnah Rasulullah, jauhkan diri dari hal yang semacam itu. Nabi dulu begitu. Di sekeliling Ka'bah itu ada 360 patung. Mereka tawaf di situ telanjang bulat. Nabi tidak mau mengakui itu. Ya tinggalkan jauh-jauh tempat itu. Kita pun demikian. Yang terakhir berpindah tempat. Kalau memang sudah saatnya ekonomi kita diboikot, keluarga kita dicaci maki dan lain sebagainya, kebaikan yang kita serukan dianggap hal-hal yang menghinakan seperti Nabi itu pada masa yang lalu. Apa kewajiban kita? Hijrah. Tidak lama kemudian akan turun, pindah dari tempat itu.
Hijrah ini bukan hanya hajaran Islam, jangan disalahpahami. Nabi-nabi dahulu sudah sering berhijrah. Nabi Nuh berhijrah, Nabi Musa berhijrah dari Mesir ke Palestina, dari Mesir ke Maladian. Nabi Yusuf berhijrah, Nabi Suhaib berhijrah, Muhammad berhijrah, Nabi kita Rasulullah SAW. Kita pun demikian. Tapi kenapa kita takut melakukan itu? Ini makna hijrah. Kemudian para ulama membagi ada dua jenis hijrah. Pertama namanya hijrah makaniyah, hijrah tempat. Tadi di awal sudah kami katakan pindah tempat. Kalau ada di sebuah kantor, mohon maaf, kanan kiri teman kita itu sudah biasa, mohon maaf, sudah biasa melakukan hal yang buruk-buruk. Ingat, perlu diingat itu. Uang tip itu laknat, amplop itu laknat, jasa bayar jasa sebentar kita sudah digaji itu laknat. Tapi kenapa yang kita lakukan? Menerima hal-hal yang semacam itu namanya mengundang laknat. Tapi kenapa kita tidak takut melakukan itu? Di Indonesia tidak ada di tempat lain yang kita dengar. Di Indonesia tidak ada persis. Tapi bisa saya buktikan penjara kok itu. Ada gubernur di situ, ada menteri di situ. Kurang contoh itu. Hijrah makan, pindah dari tempat-tempat yang semacam itu. Ingat, jabatan itu sementara. Kalau kita kasih sejarah, Fir'aun ditenggelamkan Allah karena sombong, sering menerima hal-hal yang semacam itu. Namrud Allah tenggelamkan karena sombong, karena hartanya banyak. Qarun juga seperti itu, sudah sombong, ditenggelamkan Allah seperti itu. Apa perlu Allah kirim lagi azab yang seperti itu untuk kita semua? Sama kita sebutlah contoh-contoh menjadi ibrah Allah kirimkan untuk kita semua. Ini namanya hijrah makaniyah, hijrah tempat, dimanapun posisi kita, apapun jabatan kita. Sebenarnya baca nama Allah Subhanahu Wa Taala, di mana-mana saya katakan bisa saya berkhutbah. Di sini yang jarang. Dikala kita punya tarik, mohon maaf saya misalkan. Dikala kita punya tarik paling mudah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ada tongkat, tinggal kita sujud dengan tongkat, orang menjadi takut. Kalau saya hanya bisa berdakwah amar ma'ruf saya dengan mulut saya, karena saya tidak punya kekuasaan apa-apa. Jadi kepala sekolah pun diberhentikan orang. Apa kekuasaan saya? Tidak punya apa-apa, saya mulut saya bisa berbicara. Saudara semua yang punya kekuasaan tinggal tunjuk. Ingat, penghuni surga pertama adalah imamun adil, pimpin yang adil. Dari 7 golongan manusia yang Allah lindungi di hari kiamat. Kenapa kita tidak mau? Nanti sudah pensiun, sudah gigi ompong, itu sama dengan singa ompong. Singa kalau sudah ompong di tengah hutan, diasingkan oleh sahabat-sahabatnya, dikeroyok oleh sahabat-sahabatnya, berteriak ke tinggi langit, tidak ada monyet yang takut. Tidak ada monyet yang takut. Coba sekarang, dikala punya kekuasaan, kita jadi kepala masjid kampung, tegakkan amar ma'ruf nahi munkar, jalankan sesuai aturan. Itu hijrah namanya. Itu hijrah namanya. Cara kita dengar di akhir ini sudah diberikan begitu besar tunjangan jika dilantik menjadi di kampung mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi Umar bin Abdul Aziz jika dilantik apa dikatakan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa itu laknat? Jika kita tidak melaksanakan tugas sesuai dengan aturan, itu laknat buat kita dan keluarga. Tapi kenapa kita sering mengejar laknat daripada mengejar rahmat? Ini menjadi bahan berpikir-pikir pada yang untuk kita semua, terutama buat hati sendiri. Yang kedua namanya hijrah maknawiyah, hijrah hati, makna hati. Kita harus mengingkari segala jenis perbuatan buruk. Saya sekarang menjadi wakil ketua FKUB di Tengah, Forum Kerukunan Umat Beragama. Ketuanya Kanda Dr. Andes Haji Ridwan Ghani, ketua Baitul Mal sekarang. Saya jadi ketua 3. Ketua-duanya wasi KDU, kakak kantor Lenang. Suatu saat Anda Tuan kali berbicara dengan saya, Win, karena ibu saya dengan ibunya satu mama, maka sama kami tabiatnya. Apa kata beliau? Win, tugas kita semakin hari semakin besar di FKUB ini. Iya, saya bilang. Apa itu? Sepinggir danau laut tawaf sudah berdiri di tempat-tempat wisata, penginapan dan lain sebagainya. Pertanyaannya, apakah mereka sudah syar'i semua? Siapa
Tugas amar ma'ruf nahi munkar bukan tugas siapa-siapa, tugas kita semua. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Tegas kata Allah. Jaga dirimu dan keluargamu. Kalau masing-masing kita mau menjaga keluarga, sama. Termasuk saya sendiri suka sekali menjaga keluarga saya. Ini hijrah manawiyah. Kemudian para ulama membagi hijrah manawiyah kepada 4 macam hijrah. Sama-sama kita lihat, mudah-mudahan dapat menjadi wejangan dan tera terutama tahfiz sendiri pada Jumat kali ini. Pertama, hijrah itikadiyah, hijrah tauhid, hijrah keyakinan. Apa itu inti tauhid? Keyakinan bahwa anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu maknanya. Seolah engkau beribadah, seolah Allah melihatmu. Jika engkau tidak sanggup melihat Allah, yakinlah Allah itu melihat kamu. Ini yang perlu kita pahami. Segala gerak-gerik kita sekarang kan lagi direkam oleh Allah, lagi divideokan oleh Allah. Nanti akan diceritakan di sana. Semua kita seperti itu. Pertanyaan sekarang, apakah nanti kita menerima video kita itu catatan amal baik sudah sebelah kanan atau sebelah kiri? Allah Maha Adil. Allah berikan posisi semua sama pada kita. Kuping, mata, telinga, hidung, hati, tangan, dan lain sebagainya. Kemana itu kita arahkan semua? Saya dulu pernah bertanya pada orang tua saya, Profesor Bayhaqi, dia kata tadi, kalau saya mau ujian tak punya SPP, Ama, aku belum SPP, Ama balik ujian, apa aja kata orang tua saya? Lalu sebelum Tuhan, itu jawabannya singkat. Lalu sebelum Tuhan, mendengar ucapan itu berkeringat saya. Tapi kenapa ucapan yang sama saya dengar dari mulut orang yang biasa, saya tidak berpengaruh apa-apa. Apa intinya itu? Tahu? Beliau berkata pada kami, semua anak-anaknya di kala pagi-pagi subuh, kami tidak belajar setelah hari Minggu. Saya dan kami dengar ujangan-ujangan dari mulut beliau. Panas hati ini dengan ujangan itu. Kalau saya kawinkan kamu dengan kalimat La ilaha illallah itu, saya letakkan lahnya di mana, ilahanya di mana, illahnya di mana, Allahnya di mana. Jika engkau berjalan tidak usah pakai mobil, kau berjuang tidak usah pakai senjata, tapi tidak sanggup pada menerima kalimat itu. Itu kata beliau. Maka sekarang Allah berikan nikmat begitu banyak. Kenapa? Nampaknya semakin sulit, semakin sulit, semakin sulit. Kenapa? Kita tidak punya tauhid. Tidak punya tauhid kita. Ibadah kita yang sekedar kewajiban bukan menjadi kebutuhan untuk diri sendiri ini. Ini yang menjadi masalah buat kita semua. Berapa banyak pejabat kita disumpah pakai Al-Quran? Saya buktikan itu. Berapa banyak riset kampung, camat, bupati terus ke atas disumpah pakai Al-Quran. Berani mulut mereka mengucap demi Allah. Apa yang kita tahu? Nabi Adam dulu makanya tergoda oleh iblis karena iblisnya bersumpah, demi Allah wahai Adam, saya ini di Allah tolong jadi pada sehat untukmu. Langsung itu berani iblis berkata begitu. Demi Allah Adam, saya ini Allah perintahkan untuk menjadi penasehat untuk kamu. Mau dengarkan nasihat saya. Adam yakin kenapa dia pakai nama Allah. Pas terusir dari dalam surga, Allah bertanya kepada Adam, wahai Adam, kenapa engkau mau? Sudah kau katakan dari dulu, setan itu musuhmu yang nyata. Wahai Allah Tuhanku, kok ada berani makhluk itu bersumpah atas namamu untuk berbuat jahat? Itu kata Nabi Adam. Jadi boleh baca buku kita tafsir. Begitulah kisahnya. Demi Allah, wahai Tuhanku, kenapa ada makhluk itu berani bersumpah dengan namamu untuk berbuat jahat? Kalau di Quran, itu penjara penuh. Bersumpah semua mereka dengan nama Allah. Jadi polisi pakai sumpah baca Quran bagi yang muslim. Jadi kepala sekolah seperti itu, jadi kampung seperti itu, bupati seperti itu, jadi anggota dewan seperti itu. Bahkan sekarang ulang tahun itu di DPR. Begitu mewahnya. Ini hijrah itikadiyah. Yang kedua, hijrah fikriyah, hijrah pemikiran. Islam itu mengagungkan orang yang cerdas. Maka Iqra pertama datang. Iqra itu sepadan dengan bahasa Inggris read. Artinya apa? Baca sambil pahami. Nah itu. Baca sambil pahami. Kalau kita pertanyakan sekarang berapa jumlah jemaah di Al-Muslim? Mungkin 200, 300 orang, 400 orang.
Apa semua di rumahnya ada Al-Qurannya? Ini kita bahas, semua ada Al-Quran di rumahnya. Turunkan angkatnya. Apa semua yang hadir jemaah Jumat hari ini bisa baca Quran dengan benar? Ini. Turunkan lagi. Apa bisa menerjemahkan dengan baik dan benar? Termasuknya pun tidak berani. Jarang, banyak sekali kata-kata Al-Quran yang sulit untuk diterjemahkan, muskil untuk diterjemahkan. Apalagi menafsirkannya. Terakhir pertanyaan, apa mampu mengamalkannya? Ekonomi kita sebagaimana kata Al-Quran, politik kita Qurani, pengadilan kita Qurani, pemilihan bupati kita Qurani, masjid kita dibangun atas nama Qurani, dana desa kita diatur sesuai dengan Qurani. Di mana? Allah turunkan terus ini. Semoga menjadi renungan buat kita semua. Pemikiran. Kalau kita kaji dunia, mana lagi sekarang negara Muslim yang bisa diandalkan? Mana lagi sekarang? Hampir semua negara Muslim sekarang. Ingat, di Asia tinggal 3 negara sekarang yang penduduk Muslimnya terbanyak. Malaysia, Brunei, dan Indonesia. Ketiga. Dulu Filipina itu Muslim. Filipina itu suku Moro itu Islam semua. Nanti boleh baca sejarah. Islam semua, tapi lalai karena kekayaan hancur Filipina. Sekarang Islam hilang di Filipina, tinggal sebagian kecil daerah Moro. Brunei dan Laos, Vietnam, Thailand, Kamboja itu dulu disebut dengan bangsa Champa di situ. Raja Aceh istrinya dari Champa. Nanti boleh baca buku-buku. Sekarang Thailand sudah menjadi Hindu, Laos sudah menjadi seperti itu, Bangladesh sudah seperti itu. Di mana Champa yang dahulu yang kerjasama dengan Aceh? 3 istri raja-raja Aceh dari Champa. Singapura itu dulu Melayu. Jadi bagaimana baca buku? Singapura itu dulu Melayu di situ, tapi lalai dikuasai oleh mata-mata sipit sekarang. Di mana Islam yang dahulu? Tingkat 3 negara ini yang penduduk terbanyak, kuantitas bukan kualitas, kuantitas bisa hilang lama-lama jika kita lalai. Apa intinya? Pemikiran kita yang masih seperti itu. Orang-orang non-Muslim itu masuk kita dengan ekonomi, dikuasai ekonomi, dibangun supermarket dan lain sebagainya. Ya kita harus belanja di situ, tidak ada tempat lain. Ini hijrah yang ketiga, yang kedua. Yang ketiga hijrah syu'uriyah, hijrah penampilan. Hijrah penampilan. Pertanyaan sekarang, apakah penampilan ekonomi kita, penampilan politik kita, penampilan ibadah kita, penampilan pendidikan kita, penampilan ibadah kita sesuai dengan syariat? Di Aceh sekarang sudah menjamur lembaga-lembaga ekonomi syariah, bank syariah, apalagi perkreditan syariah. Tapi kenapa harus pindah lagi ke tempat-tempat yang konvensional, yang ribanya sangat luar biasa? Pemerintah bukan bodoh, bangun jalan, saya lama jadi kepala sekolah. Pemerintah kalau harga semen 55 dibuat juga biasa 52. Jujur pun kita dapat uang lebih, apalagi ya yang perlu kita pikirkan sekarang. Apalagi kalau ada bencana, ada hak KPA itu untuk merubah anggaran karena ada bencana. Kenapa lagi harus dibohongi? Ini yang kadang-kadang sudah sangat luar biasa. Rezeki itu tidak perlu banyak, hanya berkah. Banyak tak perlu, tapi berkahnya harus ada. Ini sudah tidak punya rezeki, berkahnya pun hilang. Apa yang perlu terjadi sebenarnya hidup di permukaan dunia ini? Ingat, dalam Islam itu bukan hanya zatnya yang harus halal. Proses mencarinya harus halal, cara menyimpannya harus halal, cara memasaknya harus halal, yang memasaknya orang-orang yang halal. Kalau kita beli kue di suatu tempat di suatu toko, yang kita yakin yang masaknya itu bukan orang Islam. Apa kita yakin tempat pisau yang memotong daging itu enggak bercampur dengan daging B1, B2? Tapi kenapa ya jadi itu? Yang terakhir, hijrah syurgiyah, hijrah jalan menuju Allah. Allah itu bertanya di hari kiamat, bukan 5 tambah 5, 10. Tapi Allah itu bertanya di hari kiamat, 10 itu berapa tambah berapa?
Bisa 9 tambah 1, bisa 8 tambah 2, bisa 6 tambah 4, bisa 7 tambah 3. Jadi jalan menuju Allah itu banyak, tidak satu. Kita misalkan ban sepeda. Karet yang di luarnya dia yang berisi angin itu syariah. Kemudian jari-jari tengahnya itu tariqah, jalan menuju Allah. Banyak. Trommel di tengahnya itu namanya hakikat, itu yang kita cari, dan itu bertemu di situ. Jadi silakan cari jalan menuju Allah banyak-banyak asal sesuai dengan syariat. Ini kadang-kadang sayanya belum hatam, kita sudah buat jalan macam-macam. Apa dasar? Hatamkan dulu syariahnya, pelajari dulu syariahnya. Maka kata orang tua saya dulu, barang siapa yang belajar sufi tidak mengerti fikih, sesat. Jadi kalau ingin ibadah diterima, hakikatnya nanti ketemu, syariahnya pelajari dulu. Jangan salah. Ini kadang-kadang karena sempitnya ilmu kita, tapi menyalahkan ibadah orang. Ini yang menyedihkan sekali. Ada orang mendekati Allah dengan baju jubahnya. Jangan salahkan baju yang biasa. Karena perintah dalam agama itu menutup aurat. Ini sunnah, kalau itu sunnah silakan. Ada orang mendekati Allah dengan janggutnya. Karena itu sudah Nabi. Orang Arab sudah sakalnya berjanggut. Saya, orang Indonesia tidak punya janggut. Jadi jangan paksakan diri untuk bukan janggut. Karena yang sunnah itu memelihara janggut, bukan menumbuhkan janggut. Jangan ikut gara-gara janggut. Ada orang mendekati Allah dengan salat duhanya, dengan tahajudnya, dengan sedekahnya, dan lain sebagainya. Silakan cari, sesuaikan dengan syariat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum min dzikril hakim wa taqabbala minni minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu ghafurur rahima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويقضي الحاجات اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وانصر على عدوك وعدونا اللهم لعن كفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون آياتك ويقتلون الأنبياء ورسلك اللهم خالف كلامهم وزلزل أقدامهم وأنزلهم بأسك الذي لا ترده من القوم المجرمين اللهم اقتلهم جميعا ودمرهم تدميرا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وبارك وسلم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن